Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa soal sebagai latihan ujian sekolah atau asesmen sumatif akhir jenjang. Perhatikan gambar tempat sentral berhierarki dari kristoler berikut serta ciri-cirinya. Adapun ciri-cirinya adalah wilayah ini selain memengaruhi wilayahnya sendiri, juga memengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah seperti itu disebut wilayah sentral berhierarki titik-titik. Ini mudah saja, jawabannya adalah yang A, yaitu K sama dengan 3, atau wilayah sentral berhierarki 3. Mengapa kok 3? Karena yang pertama, satu wilayah penuh itu dipengaruhi sudah, dan ditambah tetangganya ada 6, satu tetangga ada sepertiga, berarti sepertiga kali 6 ada 2, 2 tambah 1 ada 3. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kota P berpenduduk 8 juta jiwa, kota H berpenduduk 2 juta jiwa. Jarak kota P dan H 30 km. Maka titik hentinya adalah titik-titik. Siswa semuanya, untuk menjawab pertanyaan ini perhatikan ini ya. Jadi harus kita tulis diketahuinya dulu. Yang kita ketahui adalah DAB atau jarak dari kota A dan kota B, yaitu 30 km. Kemudian PB itu adalah jumlah penduduk dari kota yang jumlah penduduknya lebih besar yang akan diperhitungkan. Ada dua kota, yaitu kota A dan kota B. Namun di sini PB adalah kota yang jumlah penduduknya lebih besar, yaitu 8 juta. Kemudian PA adalah kota yang jumlah penduduknya lebih kecil, yaitu 2 juta. Kemudian kita harus tahu rumusnya. Rumusnya adalah DAB sama dengan DAB dibagi 1 plus akar dari PB dibagi PA. Sama dengan 30 dibagi 1 plus akar dari 8 juta dibagi 2 juta, sama dengan 30 dibagi 1 plus akar 4, sama dengan 30 dibagi 1 plus 2, sama dengan 30 dibagi 3. Ketemunya adalah 10. Jadi titik hentinya adalah 10 km. Namun kita harus tahu bahwa 10 km ini titik awal hitungnya adalah dimulai dari penduduk di kota yang jumlahnya lebih kecil. Jadi penduduknya yang lebih kecil di soal ini adalah penduduk kota H ya. Jadi kota H itu yang 2 juta, kemudian yang kota P 8 juta, sehingga jawabannya adalah 10 km dihitung dari kota Agi ke kota P. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Arah perkembangan wilayah akan cenderung menuju ke angka titik-titik dan alasannya adalah titik-titik. Kita bahas bersama dari gambar tersebut. Jadi untuk perkembangan atau arah perkembangan suatu wilayah itu akan cenderung pada area-area yang mana di situ ada perdagangan atau pusat perdagangan. Karena kalau perdagangan itu biasanya merupakan satu simbol-simbol perekonomian, sehingga penduduk pun juga akan mungkin bermukim di sekitar area perdagangan tersebut, kemudian diikuti dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Sedangkan kalau di
area yang lain, misalnya area peternakan kuda, area pertanian, perkebunan, suaka marga satwa, itu biasanya penduduk jarang yang cenderung di area-area tersebut. Nah, untuk ini jawabannya adalah yang A, yaitu arah perkembangannya ke yang nomor 1, yaitu pusat perdagangan, dengan alasan akan mendorong perkembangan wilayah. Perhatikan gambar pola keruangan kota. Angka 1 merupakan titik-titik. Ini jawabannya sangat mudah nih ya siswa semuanya. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu daerah pusat kegiatan. Berikut ini merupakan dampak negatif interaksi desa kota bagi wilayah pedesaan, kecuali titik-titik. Oke, kita bahas. Untuk yang A, kekurangan tenaga kerja produktif. Jadi kalau terjadi interaksi desa kota, yang kita cari di sini adalah yang merupakan dampak negatif di daerah pedesaan. Ya, kalau kekurangan tenaga kerja produktif ini betul ya. Ini dampak yang negatif yang ada di pedesaan, karena banyak tenaga kerja yang produktif itu pindah ke kota. Kemudian yang B, pembangunan desa terbengkalai. Pernyataan ini sudah betul, merupakan dampak negatif di desa. Kemudian yang C, pendapatan masyarakat desa meningkat. Memang ini betul, pendapatannya meningkat, tapi ini adalah justru dampak yang positif, sehingga kecualinya adalah yang C ini ya. Tapi kita cek yang lainnya, yang D, kurangnya tenaga yang menggarap lahan. Ya, ini betul, di desa itu menjadi kekurangan tenaga untuk menggarap lahan, dan ini merupakan dampak negatif. Kemudian yang E, lahan pertanian kurang terurus. Ini juga betul, yaitu dampak negatif yang ada di desa. Karena memang dengan adanya interaksi desa kota, banyak yang pergi ke kota sehingga lahan pertanian kurang terurus. Jadi untuk soal ini jawabannya yang kecuali adalah yang C, yaitu pendapatan masyarakat desa meningkat. Baik, siswa semuanya, sampai sekian dulu untuk pembahasan di bagian kali ini. Kita lanjutkan untuk pembahasan di video berikutnya. Terima kasih.